Waalaikumsalam, Sus. Ibu, perkenalkan nama saya Istri Panjani. Ibu bisa panggil saya Tira. Nah, Ibu, boleh saya tahu namanya siapa? Indah Nurlina, Sus. Ibu Indah Nurlina semuanya dipanggil apa? Indah Indah, Sus. Oke, baik Ibu Indah. Ibu Indah, apa yang Ibu rasakan atau bagaimana keluhan yang Ibu rasakan saat sekarang ini, Bu? Ya, saya merasa tidak berguna aja, Sus. Oh, jadi Ibu merasa tidak berguna ya, Bu ya? Iya. Baiklah. Nah, Ibu merasa tidak berguna itu di rumah atau bagaimana, Bu? Di rumah maupun di luar saya tidak Merasa berguna. tidak berguna, betul, Sus. Oh, baiklah Bu, bagaimana kalau sekarang kita membicarakan tentang perasaan Ibu dan kemampuan yang Ibu miliki. Setelah itu, kita nilai ya Bu ya, kegiatan mana yang masih dapat Ibu lakukan. Nah, setelah itu, baru kita pilih beberapa kegiatan untuk kita latih. Ibu maunya berbincang-bincang itu berapa menit? 20 menit aja. 20 menit ya Bu ya. Ibu maunya di mana? Di sini aja, Sus. Di sini. Oke Ibu, kita mulai ya Bu ya. Iya, sih. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang penilaian terhadap diri Ibu. Tadi Ibu kan bilang Ibu merasa itu tidak berguna kalau di rumah. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa penyebab Ibu sehingga Ibu merasa tidak berguna? Ya, setiap apapun yang saya lakukan selalu salah, Sus. Oh, selalu salah gitu ya. Selalu salah Selalu salah di mata suami saya, Sus. kalau di mata suami Ibu. Setelah itu ada lagi Bu? Dan saya merasa gagal, Sus, menjadi seorang istri. Oh, merasa gagal. Bagaimana? Oh ya Bu, bagaimana hubungan Ibu dengan suami atau dengan teman-teman Ibu gitu, yang lain gitu? Kurang baik, Sus. Oh, kurang baik. Jadi kurang baik. Apakah Ibu itu merasa tertekan atau merasa terintimidasi atau merasa malu gitu ya Bu? Saya merasa malu, Sus. Oh, Bu, jadi Ibu merasa malu. Oh, baik Ibu. Tadi kan Ibu mengatakan Ibu tuh gagal dalam menjadi seorang istri ya Bu ya, dan malu juga ya Bu ya. Nah, sebenarnya Ibu memiliki harapan tidak menjadi atau Ibu memiliki harapan atau cita-cita gitu Bu? Ya, pastinya ada, Sus. Iya pastinya. Contohnya Bu? Ya, jadi istri yang baik dan bisa dalam segala hal, Oh, iya. tentunya di rumah. Di rumah ya Bu ya. Nah, Ibu, agar kita dapat mencapai harapan-harapan itu ya Bu ya, mari kita sama-sama menilai kemampuan yang Ibu miliki untuk dilatih dan dikembangkan. Saya di sini mau bertanya, Ibu, apa saja kemampuan yang bisa Ibu miliki gitu? Seperti apa contohnya? Ya, kalau di rumah kan banyak, Sus, seperti Iya. cuci piring, bersih tempat tidur, Iya. menyapu, Iya, terus nyetrika baju. Pokoknya pekerjaan di rumah semuanya saya bisa, Sus. kalau bisa ya. Nah, untuk kali ini Ibu bisa sebutkan 4 kegiatan yang Ibu lakukan di rumah sakit. Nyuci piring, nyapu, membersihkan tempat tidur, dan melipat pakaian. Memberikan pakaian. Oke Ibu, dari keempat itu tadi. Nah, kita sekarang akan melatih yang pertama dulu. Ibu maunya yang apa kegiatan yang pertama gitu? Yang membersihkan tempat tidur aja, Sus. Oke, membersihkan tempat tidur ya Bu ya. Ibu kamarnya di mana? Di sana, Sus. Di sana. Ayo kita ke sana untuk merapikan tempat tidurnya Bu ya. Ibu, coba Ibu praktekkan bagaimana Ibu membersihkan tempat tidur. Terus Bu,
tangannya. Setelah bersih dan rapi, baru ibu pasang bantal. Ini bantalnya, letak di atas, bagus-bagus. Seperti ini, dan selimutnya juga dibersih dilipat bagus-bagus. Seperti ini. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, kan lebih bagus, lebih indah, lebih cantik kita memandangnya. Nah, sampai di sini ibu sudah paham? Paham sus. Nah, oke Bu, kita kembali ke tempat yang tadi ya Bu ya. Wah, ibu bagus sekali dalam merapikan tempat tidur tadi. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah merapikan tempat tidur? Saya senang sus. Senang ya Bu ya. Kalau begitu, ibu bisa sebutkan lagi bagaimana langkah-langkah merapikan tempat tidur yang baik dan benar itu? Ya, yang pertama bantal sama selimutnya dipindahin dulu dari tempat tidur. Bagus. Terus rapikan dulu yang bagian atas. Iya. Terus rapikan yang sela-sela samping-sampingnya. Samping-sampingnya. Kalau udah bersih, baru letakin kembali bantal dan selimutnya. Iya, bagus sekali ibu. Nah, ibu maunya membersihkan tempat tidur itu berapa kali dalam sehari? 2 kali sehari sus. 2 kali sehari. Waktunya Bu? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, ibu memiliki itu kan buku harian kan? Nah, jadi kegiatan hari ini ibu pindahkan ke buku harian ya Bu ya. Jika ibu dapat melakukannya, tulis dengan M. Jika dibantu, tulis B. Dan jika tidak melakukan sama sekali, tulis T. Kalau begitu, saya permisi dulu. Nah, sebelumnya kita besok akan ketemu lagi ya Bu ya. Yes, sus. Ibu kira-kira besok ketemunya di mana? Di sini lagi aja. Di sini jam berapa? Jam 10. Jam 10. Waktunya berapa menit kira-kira Bu? 20 menit. 20 menit ya Bu ya. Nah, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Semoga ibu dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan ibu ya Bu ya. Yes, Nah, sus. Assalamualaikum Ibu. Salam. Terima kasih ya sus. Iya, Ibu sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Salam Bu. Sus. Ibu masih ingat dengan saya? Masih sus. Sus Evira kan? Iya, benar sekali Ibu. Ibu bagaimana perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah lebih baik sih. Baik ya Bu ya. Nah, Ibu sesuai janji saya kemarin, saya datang kembali untuk melatih kegiatan yang kedua Ibu ya Bu ya. Nah, Ibu tadi kemarin kan sudah sebenarnya kan sudah merapikan tempat tidur. Nah, kegiatan yang kedua apa yang Ibu mau lakukan? Mencuci piring. Mencuci piring ya Bu ya. Sebelumnya saya boleh lihat Bu tempat tidur Ibu? Boleh sus. Boleh ya Bu ya. Di mana tempatnya Bu? Di situ. Kita kamar Bu. Silahkan masuk sus. Iya. Wah, Ibu kamarnya sudah bersih dan rapi ya Bu ya, sesuai yang telah kita pelajari di kemarin ya Bu ya. Kita kembali lagi ke situ, ke ruang tamu ya Bu. Sus. Wah, Ibu bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah rapi dalam membersihkan tempat tidurnya. Kalau begitu boleh saya lihat buku harian Ibu? Boleh sus. Ya, ya. Wah, Ibu mengerjakannya pagi dan sore ya Bu ya, sesuai dengan jadwal. Ini Bu. Nah, baik Ibu, sekarang Ibu tadi maunya kegiatannya yaitu mencuci piring ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya, sebelum kita mencuci piring, apa saja peralatan yang Ibu butuhkan dalam melakukan mencuci piring? Yang pertama itu pastinya ada air ya. Nah, terus sabun sama spons. Nah, kalau begitu, Ibu sudah tahu mencuci piring bagaimana dengan baik dan benar? Nah, mari kita praktekkan Bu. Itu di mana wastafelnya? Di sana sus. Oke Bu. Ayo Ibu, coba Ibu praktekkan bagaimana Ibu mencuci piring. Baik sus. Nah, apa Bu? Disabunkan Bu.
sabun. Ibu seperti itu. Nah, ibu mencuci piringnya bagus ya Bu ya. Itu dengan apa? Dengan disabuni, dengan air mengalir bagus. Tapi alangkah baiknya terlebih dahulu ibu mencucinya apa? Dibilas terlebih dahulu jika piringnya itu terlalu kotor. Nah, tindakan ibu tadi itu benar. Tapi itu bisa kalau piringnya tidak terlalu kotor. Kalau piringnya terlalu kotor atau baskomnya yang terlalu kotor, itu bisa bilas terlebih dahulu, dibilas semuanya. Baru ibu menggunakan sabun. Ibu sabuni semuanya, sabuni semuanya. Nah, setelah semuanya disabuni, baru ibu bilas lagi. Oke ya Bu ya. Nah, ini paham? Kita kembali lagi ke ruangan yang tadi ya Bu ya. Wah, ibu bagus sekali ya Bu ya dalam mencuci piring yang baik dan benar. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan kegiatan yang kedua mencuci piring tadi? Saya senang sus. Ibu senang ya Bu ya. Ibu bisa sebutkan bagaimana langkah-langkah yang saya sebutkan tadi? Ya, pertama kalau piringnya terlalu kotor, bersihkan dulu pakai air, baru cuci pakai sabun, lalu bilas. Lalu dibilas ya. Oh iya. Jangan lupa itu disediakan juga ya Bu ya tempat untuk sisa makanan ya Bu ya. Nah, kalau begitu, Ibu kegiatan ini boleh Ibu masukkan ke dalam buku harian Ibu. Sama seperti yang kemarin, jika Ibu melakukannya dengan sendiri, ya Ibu tuliskan. Jika dilakukan dibantu, Ibu tulis B. Jika tidak melakukan, tulis D. Nah, sebelumnya Ibu mau melakukan kegiatan cuci piring ini berapa kali dalam sehari? 3 kali. Itu Pagi, siang, terus malam ya setelah selesai makan. Ya. Ibu, besok kita akan bertemu lagi ya Bu ya untuk melakukan kegiatan yang ketiga. Ibu maunya di mana tempatnya? Di sini lagi aja. Nah, kira-kira kapan Bu? Jam berapa? jam 11 aja sus. 11. Oke ya Bu ya. Terus waktunya kira-kira Ibu mau berapa menit? 15 menit aja. 15 menit. Oke, kalau begitu besok saya akan kembali ke sini dan saya sekarang permisi terlebih dahulu. Terima kasih ya sus ya. Iya, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuai dengan saya kemarin, saya datang lagi ya Bu ya. Iya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Ya begitulah Sus. Nah, bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? Sudah sedikit berkurang Sus. Bagus sekali ya Bu ya. Berarti perasaan yang tidak berguna yang Ibu rasakan sudah mulai berkurang. Nah, bagaimana dengan jadwalnya Bu? Boleh saya lihat Bu? Oh iya, boleh Sus. Yang merapikan tempat tidurnya sudah dikerjakan, bagus sekali ya Bu ya. Dan untuk cuci piringnya juga sudah Ibu kerjakan sesuai jadwal, bagus sekali ya Bu ya. Yes, Sus. Nah, kalau begitu apa boleh saya tengok tempat tidurnya sama tempat cuci piringnya? Boleh Sus. Silakan di sana Sus. Ayo Sus. Ini Sus. Wah, bagus ya Bu ya, Ibu membersihkannya dengan rapi sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Gimana lanjut ke tempat cuci piring? Yes Sus. Sini cuci piring saya Sus. Wah, bersih ya Bu ya, dan rapi juga. Selanjutnya kita kembali ke ruangan tadi ya Bu. Oke Sus. Wah, bagus sekali ya Bu ya, Ibu membersihkan tempat tidurnya dengan bersih dan rapi, dan tempat cuci piringnya juga bersih, dan Ibu meletakkan
piringnya sesuai dengan tak piringnya ya Bu ya. Sus, makasih Sus. Iya. Wah, Ibu luar biasa ya Bu ya. Ibu bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah kita jadwalkan. Lalu apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan secara terjadwal? Makanya tuh saya tuh lebih senang sekali. Jadi kegiatan saya dari bangun tidur itu sudah terjadwal semuanya Sus. Nah, sudah terjadwal ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan latihan ketiga ya Bu ya. Nah, hari ini Ibu maunya sekarang mau latihan apa? Itu Sus, melipat baju Sus. Melipat baju ya Bu ya. Ya, tujuannya pertemuan kali ini yaitu untuk melipat baju agar lebih rapi dan baik, dan Ibu bisa merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Kita akan melakukan latihan merapikan baju selama 30 menit. Ibu maunya di mana? Di kamar saya saja Di Sus. kamar Ibu ya Bu ya. Bagaimana kalau langsung kita ke kamar Ibu? Boleh Sus, ayo Sus. Baiklah Ibu, sekarang coba Ibu praktekkan bagaimana cara melipat kain yang benar. Lipatnya seperti ini Susan. Ini Sus, saya biasanya Sus. Ini Sus. Sudah bagus ya Bu, tapi lebih baik Ibu ujungnya ini Ibu samain biar lebih rapi Bu, dan yang bagusnya di bagian luar. Nah, kayak gini. Nah, coba Bu praktekkan lagi Bu. Ujungnya disatuin ya Sus ya. Iya Ibu. Terus bagian bagusnya di luar. Seperti ini Sus. Iya. Empat. Nah, kan lebih rapi. Ya Bagus Sus. ya Bu ya. Ya Sus. Kalau begitu kita kembali ke ruangan tadi ya Bu. Terus Nah Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melihat sebelum dirapikan dan sesudah dilipat bajunya? kalau sebelumnya itu saya melihat berantakan sekali pakaian saya Sus. Dan setelah saya belajar dari Sus bisa melipat baju yang baik dan benar itu mata saya tuh enak memandang kamar saya lagi Sus, jadinya rapi Sus. Ya, iya Bu ya. Iya. Nah, bisa Ibu coba jelaskan kembali bagaimana langkah-langkahnya melipat baju yang baik? Cara melipat baju itu yang pertama kalau melipat pakaian itu ya Sus ya, itu sisinya itu kita pertemukan terlebih dahulu. Nah setelah rapi kita lipat lagi dengan mempertemukan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Nah, sekarang mari kita masukkan ke jadwal harian Ibu ya Bu ya. Ibu maunya berapa kali Bu dalam sehari? 2 kali saja Sus. 2 kali ya Bu ya. Nah Ibu mau melakukannya, jadi Ibu mau melakukannya itu jam berapa? Pagi dan malam saja Sus. Pagi dan malam ya Bu ya. Jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan, berarti itu M, dan jika Ibu melakukannya melakukannya jika diingatkan itu berarti B, dan jika Ibu tidak melakukannya berarti itu T ya Bu ya. Nah, baik, besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Ibu yang keempat. Ibu maunya jam berapa? Jam segini aja Sus. Jam 10 ya Bu ya. Tempatnya di mana Bu? Di sini aja Sus. Di sini ya Bu. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Jangan lupa dikerjakan ya Bu. Ya Sus, terima kasih banyak ya Sus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Ya lebih mendingan Sus daripada yang kemarin. Dan bagaimana perasaan negatif yang Ibu rasakan?
perasaan negatifnya sudah mulai berkurang terus. Bagus ya Bu ya. Berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang. Nah, bagaimana dengan jadwal hariannya Ibu? Apakah Ibu lakukan? Saya lakukan sus. Boleh saya lihat Bu? Boleh sus. Ini, sus. Wah, Ibu melakukan semua kegiatannya ya Bu ya. Ini sus. Ini sus. Bagaimana? Apakah saya boleh melihat tempat tidurnya, terus tempat cuci piringnya dan baju-baju Ibu Bu? Boleh sus. Ini Bu, sus. Sus. Ini sus kamar saya sama lemari baju saya. Wah, bagus ya Bu, rapi dan bersih juga. Dan bajunya juga dilipat dengan rapi. Dan ini tempat itunya lagi sus. Wah, bagus ya Bu, bersih dan rapi juga ya Bu. Iya. Ibu, kita kembali lagi ke ruangan. Iya. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ibu membersihkan tempat tidurnya dan pakaiannya sangat rapi, dan tempat cuci piringnya juga bersih, dan Ibu meletakkannya sesuai dengan rak-raknya ya Bu ya. Terima kasih Nah, sus. Iya Ibu, semuanya sudah melakukan kegiatannya sesuai jadwal. Lalu apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan secara terjadwal? Manfaatnya itu saya itu lebih merasa senang sekali sus kalau ada kegiatan yang bisa saya lakukan. Jadi saya merasa itu lebih berguna gitu sus. Nah, bagus ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan kegiatan yang keempat ya Bu ya. Hari ini kita mau latihan menyapu lagi ya Bu. Iya. Nah, tujuan pertemuan pagi ini adalah untuk berlatih menyapu sehingga Ibu dapat menyapu dengan baik dan merasakan manfaat dari kegiatan menyapu. Nah, kita akan melakukan latihan menyapu selama 20 menit. Ibu mau menyapunya di mana? Saya maunya 15 menit aja gimana sus? 15 menit, baik Ibu. Ibu maunya menyapunya di mana? Di kamar saya saja sus. Di kamar Ibu ya Bu. Iya. Baiklah. Menurut Ibu apa saja yang kita perlukan untuk menyapu lantai? Lampu lantai itu untuk pertama sapunya, yang kedua sih penki. Bagus ya Bu ya. Sebaik sebelum mulai kita menyapu, kita perlu menyiapkan sapu dan pengki. Nah, bagaimana cara menyapu yang biasa Ibu lakukan? Itu saya mana yang kotor nak sus, saya bersihkan saja, terus saya sapu, saya masukkan ke penki, setelah masukkan penki lalu saya buang ke tong sampah. Ya, bagus ya Bu ya. Nah, jadi menyapu itu kita lakukan dari arah sudut ruangan dulu ya Bu. Lalu menyapu juga dilakukan di bawah meja dan kursi. Bila perlu meja dan kursinya digeser dulu Bu, biar lebih bersih dan agar dapat menyapu pada bagian lantainya. Dengan begitu juga kalau di bawah kolong tempat tidur Ibu perlu disapu. Nah, mari kita mulai membersihkannya ya Bu ya. Oke sus, baik sus. Ayo sus. Ya. Yang pertama dari sudut ya sus. Ya, Sudut disapu, terus di bagus bawah ya, Bu. bolong. Di bawah bolong. Ya, bagus ya Bu ya. Sus. Ya, pokoknya sudah bersih. Bagus ya Bu, Ibu melakukannya dengan baik sesuai dengan yang telah saya ajarkan tadi. Kalau begitu kita kembali lagi ke Ya, bagus sekali ya Bu ya, Ibu menyapu dengan bersih. Menurut Ibu bagaimana perbedaan setelah ruangan ini disapu dan dibandingkan tadi sebelum disapu? Awalnya iya sebelum disapu tuh terlihat kotor, tuh tidak enak untuk dipijak, terus tidak enak mau mata memandang sus. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan menyapu? Setelah latihan menyapu itu saya merasa senang karena kamar saya jadi bersih,
tidak rantainya jadi bersih, enak dipijat, terus enak mata memandang sus. Nah, coba Ibu sebutkan kembali langkah-langkah menyapu yang baik, Bu. Nah, langkahnya tuh dari kita tuh menyapunya tuh dari sudut-sudut, nah, lalu kita bersihkan. Iya, Kalau ada Bu. di bawah meja atau kursi bisa dibersihkan, atau kursinya diangkat atau digeser. Nah, terus atau di bawah kolong tempat tidur juga kita bersihkan. Ya, bagus ya, Bu ya. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Ibu maunya berapa kali dalam sehari, Bu? 2 saja gimana sus? 2 kali ya, Bu ya. Nah, Ibu mau melakukannya jam berapa? Pagi dan sore. Pagi dan sore ya, Bu ya. Berarti jam 7 atau sampai Iya, jam jam 5. 5. Nah, jika Ibu melakukannya, jadi jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan oleh orang lain, berarti itu ya isi dengan M. Iya, Dan Bu. apabila Ibu melakukannya tanpa diingatkan dengan orang lain, berarti itu B. Apabila Ibu tidak melakukannya, berarti itu T ya, Bu ya. Iya sus. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada lagi sus. Tidak ada lagi ya, Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya sus. Permisi ya, Bu. Terima kasih banyak ya sus. Iya, Bu.